Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Ardiansah dari Fakultas Ilmu Hukum dengan nomor induk mahasiswa 2020040155 akan mempresentasikan tentang ragam bahasa. Ya, saya akan memberitahukan tentang teman-teman bahasa merupakan ungkapan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Menurut Bahman, dalam suku Sri Satata, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Menurut Minto Rahayu, ragam bahasa terjadi karena adanya ragam wilayah, pemakaian, dan bermacam-macam penutur. Dari pendapat kedua para ahli tersebut, ragam bahasa ialah variasi berbahasa seseorang dengan berbagai faktor yang dimilikinya. Jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa menurut media atau sarana penggunaan bahasa media terbagi atas ragam lisan dan ragam tulis. Dalam ragam bahasa lisan, kita menggunakan lafal. Dalam ragam bahasa tulis, kita menggunakan tata cara tulisan, ejaan. Contoh perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Berdasarkan tata bahasa, ragam bahasa lisan, ia sedang baca surat kabar. Ragam bahasa tulis, ia sedang membaca surat kabar. Tapi kau tak boleh menolak lamaran itu. Namun engkau tidak boleh menolak lamaran itu. Ragam bahasa menurut pendidikan. Ragam bahasa menurut pendidikan terbagi atas ragam baku dan tidak baku. Ragam baku menggunakan kaidah bahasa yang lebih lengkap, seperti di karya-karya ilmiah, laporan-laporan, pidato resmi. Ragam tidak baku terdapat pada penggunaan bahasa sehari-hari, seperti di pasar, media televisi terutama dalam acara hiburan, sinetron, dan sebagainya. Ragam bahasa dalam bidang wacana. Ragam bahasa bidang wacana meliputi ragam ilmiah dan ragam populer. Ragam ilmiah adalah ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah atau tulisan-tulisan ilmiah. Sementara itu, ragam populer digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Ragam bahasa menurut cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri atas beberapa ragam diantaranya adalah ragam dialek. Ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Contoh ragam dialek. Gue udah baca itu buku. Contoh ragam terpelajar. Saya sudah membaca buku itu. Contoh ragam resmi. Saya sudah membaca buku itu. Contoh ragam tak resmi. Saya sudah baca buku itu. 5. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam terdiri atas ragam politik, ragam hukum, ragam sosial dan fungsional, ragam jurnalistik, serta ragam sastra. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Ragam dialek adalah gaya berbicara kedaerahan atau logat. Ragam terpelajar dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing seperti contoh tabel berikut ini. Tidak terpelajar, video. Terpelajar jadi video dengan menggunakan P. Film menggunakan P, dalam terpelajar menggunakan F. Film. 7. Ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya. Ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya terdiri atas ragam resmi dan tidak resmi. Ragam resmi digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undang-undangan. Ragam tak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Dan bahasa Indonesia seperti ini sering menggunakan bahasa baku. Yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku disebabkan oleh adanya gejala bahasa seperti interferensi, integrasi, bahan kode, alih kode, dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Misalkan, dalam pertanyaan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang baku. Contoh, apakah kamu ingin menyapu rumah bagian belakang? Apakah apa yang kamu lakukan tadi? Misalkan ketika dalam dialog antara seorang guru dengan seorang siswa, Pak Guru, Rino, apakah kamu sudah mengerjakan PR? Rino, saya sudah mengerjakan Pak. Pak Guru, baiklah kalau begitu segera akan dikumpulkan. Rino, terima kasih Pak.
Kesimpulannya adalah ragam bahasa ialah variasi berbahasa seorang dengan berbagai faktor yang dimiliki. Bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian, ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap. Seorang pembicara yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa, mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan. Nah, demikian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.